Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sih cara perhitungan luas luka bakar, resusitasi cairan menggunakan rumus Baxter, perhitungan tetesan infus. Soal ini paling sering keluar di UKOM atau ibaratnya soal wajib di UKOM 4-6 soal. Untuk di SKB sendiri, soal ini yang paling sering muncul biasanya tempus. Luka bakar ada yang dapat, ada yang tidak. Untuk resusitasi cairan jarang biasanya dimunculkan di SKB. Tetapi teman-teman alangkah baiknya untuk tahu. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, atur posisi rebahan Anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke, kita mulai dari luas luka bakar. Untuk luas luka bakar, teman-teman harus hafal Rule of 9. Jadi, aturan hukum 9. Oke, untuk perhitungan luas luka bakar, teman-teman harus hafal Rule of 9 atau hukum 9. Simpelnya teman-teman harus membayangkan tubuh teman-teman itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk simpelnya di dalam pikiran itu kalian harus simpan tubuh-tubuh itu dipotong-potong. Anggap dari leher ke kepala, dari badan, ada tangan, ada kaki, dan sisa alat kelamin. Kemudian mulai dibayangkan leher ke kepala itu satu bagian 9%, tangan kiri kanan 18, berarti di tangan kanan totalnya 9%, di tangan kiri totalnya 9%. Masuk ke tubuh, coba bayangkan tubuh itu sangat luas. Jadi teman-teman bagi lagi di depan dan di belakang, atas dan bawah. Jadi di tubuh itu ada dada, ada perut untuk bagian depan. Untuk dada perhitungannya adalah 9%, untuk perut perhitungannya 9%. Untuk bagian belakang ada punggung dan ada bokong. Jadi di bagian punggung atas ke bawah totalnya 18%. Kemudian masuk ke kaki. Kaki itu ada dua, kanan dan kiri. Di kanan 9%, di kiri 9%. Kalau mau dipilah lagi, kaki ada dua, ada bagian atas, ada bagian bawah. Batasnya sampai lutut. Itu 4,5%. Untuk genitalia hitungannya adalah 1%. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan, harus bisa mengilustrasikan. Jadi pada saat ada soal-soal yang belum ada persentasenya dan teman-teman disuruh mempersentasekan luas luka bakarnya, teman-teman sudah langsung ingat berapa sih luas luka bakarnya. Kalau sudah tahu luas luka bakar, soal berikutnya kemungkinan ada resusitasi cairan. Nah, resusitasi cairan di sini menggunakan rumus Baxter. 24 jam pertama kebutuhan cairan RL-nya adalah 4 mili dikali berat badannya dalam kilogram dikali luas luka bakar. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa luas luka bakarnya, baru masuk ke resusitasi cairan. Ini kita belajar bertahap, sekali belajar kita bisa mendapatkan berapa materi. Dalam pemberian resusitasi cairan ada aturannya. Dalam 24 jam pertama sudah diketahui kebutuhan cairannya, dibagi lagi untuk 8 jam pertama itu setengah dari kebutuhan 24 jamnya. Jadi misalnya dia perhitungannya mendapat 5000 cc, dalam 8 jam pertama harus masuk 2500. Itu sudah baku aturannya dari penggunaan rumus Baxter. Dan sisanya lagi setengahnya adalah 16 jam berikutnya.
Kalau sudah tahu kebutuhan cairan, kemungkinan soal berikutnya adalah rumusan tetesan infus. Jadi bertahap. Yang pertama tahu luas luka bakar, kedua rumus Baxter, kebutuhan cairan, resusitasi cairan ada di rumus Baxter. Setelah itu masuk ke rumus tetesan infus. Untuk rumus tetesan infus, rumus dasarnya tetesan infus per menit atau TPM sama dengan berapa cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi T dalam menit, waktu dalam menit. Jadi misalnya dibutuhkan 5000 cc dikali faktor tetesannya 20 tetes per menit, harus habis dalam 8 jam. Jadi dibagi 8 kali 60, karena 8 jam itu 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 8 kali 60. Kalau rumus dasarnya ini T-nya dalam menit. Untuk teman-teman, kalau angka-angkanya mudah disederhanakan, teman-teman bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya, tetes per menit sama dengan cairan yang dibutuhkan dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi jam habis. Karena ini rumus cepat, tentu ada margin error. Margin errornya di sini sampai 0,1%. Untuk menggunakan rumus cepat ini wajib menggunakan tetesan makro yang 20 tetes per menit. Untuk penjelasan rumus tetesan infus, teman-teman bisa melihat di video tentang cara perhitungan rumus tetesan infus di video saya yang awal-awal itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Seorang wanita berusia 23 tahun datang ke IGD karena tersiram air panas pada seluruh dada, perut, punggung, bokong, dan tangan kanan. Pasien mengeluh nyeri di daerah yang tersiram air panas. Skala nyeri 7. Hasil pengkajian tekanan darah 110/70 mm Hg. Nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dan pernapasan 24 kali per menit, berat badan 50 kg. Pertanyaannya, dari cerita ini banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan. Ya, mohon maaf kalau masih mendengar suara-suara ayam karena kita merekodnya pagi hari. Jadi beberapa pertanyaan ini akan muncul seperti diagnosa keperawatan, berapa luas luka bakarnya, kebutuhan cairan dalam 24 jam menggunakan rumus Baxter, kebutuhan 8 jam pertama, kecepatan infus di 8 jam kedua. Oke teman-teman, silahkan dicoba dulu, silahkan tekan tombol pause dan teman-teman silahkan mencoba. Agar tidak lama, kita langsung bahas. Untuk diagnosanya tentu jelas nyeri akut, skala nyerinya 7. Untuk perhitungan luas luka bakarnya ada seluruh dada, perut, punggung, bokong, tangan kanan. Jadi semuanya totalnya 45%. Kebutuhan cairannya dalam 24 jam adalah 4 kali 45 kali 50. 4-nya rumus baku, 45-nya luas luka bakarnya, 50 berat badannya. Jadi dapatnya 9000 cc. Untuk kebutuhan cairan 8 jam pertama, ingat setengah dari kebutuhan per 24 jam. Jadi 4500 cc. Kecepatan infusnya kita menggunakan rumus cepat karena angka-angkanya mudah disederhanakan. 4000 bagi 500 dikali 7 kali 24 dibagi 8 jam. Hasilnya 189 TPM. Untuk yang F, 8 jam berikutnya tinggal kita 189 dibagi 2. 94,5 atau 94 tetes per menit. Oh ya, untuk pembulatan, sekedar informasi, untuk pembulatan menggunakan rumus cepat, kita jangan bulatkan ke atas. Karena ada margin error sampai 0,1, jadi kita bulatkannya ke bawah. Jadi kalau dibagi 2, 189 bagi 2, 8 jam berikutnya adalah 94,5 kan. Jadi kita bulatkan ke bawah karena terkait margin error. Jadi kecepatan infusnya adalah 94 tetes per menit.
Ingat, kalau ada di pilihan, kita menggunakan rumus cepat, tidak ada jawaban di pilihan. Ambil yang terdekat ke bawah, jangan terdekat ke atas. Memang saya lebih bagus menggunakan rumus dasar karena sudah lebih diakui, lebih valid. Tapi karena perhitungannya mungkin akan menimbulkan koma-koma dan akan sulit menghitungnya, jadi muncullah rumus dasar, rumus cepat itu. Jadi teman-teman coba diingat-ingat, kalau misalnya di pilihan jaraknya banyak-banyak, misalnya 92, 94, 96, berani teman-teman menggunakan rumus cepat. Dan rata-rata semua bimbel, semua yang menggunakan trik-trik biasanya menggunakan rumus cepat. Bahkan kadang soal-soal di SKB maupun di UKOM bisa diselesaikan dengan rumus cepat. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan notifikasinya, karena kita akan membahas soal-soal yang lebih banyak lagi. Saya Gustre, pamit undur diri. Terima kasih.